Warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi dari alat-alat optik. Jadi masih di bab 5 ya, materi kelas 11 semester 2. Dan untuk submateri yang akan saya bahas itu adalah mata dan gangguan penglihatan pada mata. Nanti akan ada miopi dan hipermetropi. Kemudian sebelum kita lanjut ke pembahasan materinya, bagi adik-adik yang belum subscribe, silakan diklik dulu tombolnya, kemudian jangan lupa like dan share. Terima kasih. Oke, langsung kita bahas saja. Yang pertama itu adalah mata normal. Jadi, mata itu dia memiliki yang namanya titik dekat mata atau punctum proximum yang disingkat dengan PP, dan titik jauh mata atau yang disingkat dengan PR ya, atau punctum remotum. Jadi, titik dekat mata itu adalah titik terdekat yang bisa dilihat jelas oleh mata. Di mana untuk kondisi mata normal jaraknya itu adalah 25 cm. Sementara titik jauh mata itu adalah titik terjauh yang masih bisa dilihat dengan jelas oleh mata. Nah, jaraknya itu adalah tak terhingga. Nah, nanti untuk kondisi mata yang mengalami gangguan penglihatan, baik miopi maupun hipermetropi, dia juga memiliki titik dekat mata dan titik jauh mata. Namun nanti kondisinya akan berbeda ya, disesuaikan lagi dengan gangguan penglihatannya. Nah, untuk lebih jelas, mari kita bahas ya. Nah, yang pertama adalah mengenai rabun jauh atau miopi. Nah, untuk kondisi rabun jauh atau miopi ini, mata hanya bisa melihat jelas benda yang dekat. Artinya ketika dia melihat benda yang jauh, itu dia akan gak jelas melihatnya, bakalan kabur ya, atau buram. Nah, biasanya adik-adik ada kan temennya yang pakai kacamata dan minus. Nah, kondisi mata minus itu adalah mata yang tidak bisa melihat dengan jelas benda yang jauh. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian, untuk rabun jauh ini, bayangan bendanya itu jatuh di depan retina. Jadi, kalau kita flashback ya ke materi biologi, mungkin sekitar materi SMP, itu kan adik-adik ada belajar ya mengenai mata, ya nggak sih? Nah, biasanya untuk kondisi mata normal, bayangannya itu jatuh tepat di retina. Tapi untuk kondisi rabun jauh atau miopi, bayangannya itu jatuh di depan retina, seperti itu. Kemudian, untuk penderita miopi, jarak bayangan itu dia sama dengan negatif PR ya, atau negatif punctum remotum. Di mana punctum remotum itu adalah titik jauh mata. Sementara untuk jarak bendanya itu berada pada jarak tak hingga. Kemudian, untuk penderita miopi, titik terdekatnya atau punctum proximumnya itu adalah kurang dari 25 cm. Sementara untuk titik terjauh matanya atau punctum remotum itu dia kurang dari tak hingga. Dan biasanya nanti di soal itu akan disebutkan berapa jarak terjauh yang bisa dilihat oleh penderita miopi. Nah, nanti adik-adik tinggal gantikan aja PR-nya sesuai dengan yang diberitahu oleh soal. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk penderita miopi atau rabun jauh ini sendiri, dia bisa dibantu dengan lensa cekung atau lensa negatif. Nah, karena dia menggunakan lensa negatif, sehingga fokusnya pun juga akan bernilai negatif. Nah, makanya kalau seandainya adik-adik punya teman yang matanya kan suka ditanya minus berapa, ya enggak? Nah, minus berapanya itu dia menunjukkan berapa kekuatan lensa yang digunakan oleh si penderita miopi. Nah, biasanya kan disebutin seperti minus setengah, ya, minus 2, minus 3. Nah, itu adalah kekuatan lensanya. Nah, untuk menghitung berapa kekuatan lensanya, itu kita gunakan persamaan P sama dengan minus 1 dibagi dengan PR. Atau P sama dengan minus 1 per F. Di mana ya, 1 per F itu adalah 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Nah, ini untuk keterangannya, silakan adik-adik baca dan di screenshot aja. Yang selanjutnya adalah kondisi untuk rabun dekat atau hipermetropi. Nah, untuk kondisi rabun dekat itu adalah kondisi mata yang hanya bisa melihat jelas benda yang jauh. Artinya dia melihat benda yang dekat itu dia rabun atau nggak jelas, seperti itu. Dan biasanya untuk kondisi rabun dekat atau hipermetropi ini dialami oleh orang yang sudah tua ya, orang-orang tua itu dia biasanya mengalami kondisi yang disebut dengan rabun dekat atau hipermetropi. Nah, kemudian berbeda halnya dengan miopi ya. Kalau miopi tadi kan dia bayangannya jatuh di depan retina. Nah, sementara untuk hipermetropi
bayangannya itu jatuh tepat di belakang retina. Kemudian, untuk menderita hipermetropi, jarak bayangannya itu sama dengan PP ya, atau punktum proksimum. Sementara jarak bendanya untuk melihat normal itu adalah 25 cm. Kemudian untuk jarak terdekat mata bagi penderita hipermetropi itu dia lebih dari 25 cm. Sementara untuk jarak terjauhnya itu adalah tak hingga. Jadi sama dengan tak hingga ya. Kemudian yang terakhir itu adalah penderita itu bisa dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif. Nah, karena dia menggunakan lensa positif, sehingga titik fokus atau F-nya itu dia juga bernilai positif. Sama halnya pada penderita rabun jauh atau miopi, hipermetropi ini juga ada yang namanya kekuatan lensa. Nah, kekuatan lensa itu dia bisa dihitung dengan menggunakan persamaan P sama dengan 100 dibagi 25 dikurang 1 dibagi PP, atau 4 dikurang 1 per PP. Kemudian, kekuatan lensa juga bisa dihitung dengan persamaan P sama dengan 1 per F, di mana 1 per F adalah 1 per S ditambah dengan 1 per S aksen. Kemudian yang menjadi catatan adalah persamaan yang saya jelasin tadi, baik di miopi maupun hipermetropi, itu dia digunakan untuk satuan dalam meter ya, dalam meter. Jadi kalau seandainya adik-adik soalnya dalam sentimeter, silakan diubah terlebih dahulu ke meter. Atau kalau misalnya tetap ingin menggunakan dalam satuan sentimeter, berarti di persamaannya tinggal dikali aja dengan 100. Misalnya seperti P sama dengan 1 per F, berarti tinggal ditambahin aja jadinya P sama dengan 1 per F dikali dengan 100. Seperti itu ya, semoga adik-adik semuanya paham. Kemudian apabila ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin request materi apapun, silakan aja tuliskan di kolom komentar atau bisa hubungi saya di sosial media yang sudah tertera. Jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.